Prabowo Subianto mengungkap dirinya tahu siapa pihak yang membayar demo. Ucapan Presiden disampaikan tidak lama setelah kasus demo bayaran mahasiswa BEM Fakultas Hukum UBK terungkap. Sementara, mahasiswa meminta Presiden mengungkap informasi ini ke publik. Saya diskusikan ini bersama Namora Siahaan, Ketua Departemen Kajian Strategis dari BEM Universitas Indonesia, dan Muhammad Kurniawan, Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo dan Presidium 08. Selamat sore semuanya dengan Tifal di sini. Selamat sore, Mas. Terima kasih semua sudah bergabung dalam diskusi kami hari ini. Bung Namora, Anda mengindikasikan ini yang disebut Presiden ada yang membayar demo, indikasinya menyasar ke siapa? Di sini kita perlu melihatnya secara kata per kata ya. Di situ Presiden mengatakan konteksnya adalah saya tahu siapa yang bayar demo-demo. Saya tahu siapa yang bayar demo-demo itu. Kenapa mereka tidak mau rakyat Indonesia itu bersatu harusnya seperti sepak bola dan hal lainnya. Artinya yang Pak Presiden Prabowo tunjuk sebagai massa yang didemo adalah orang-orang yang melakukan kritik terhadap pemerintah, adalah orang-orang yang menjalankan hak-hak konstitusionalnya untuk dalam kebebasan berpendapat dan hak-hak lainnya. Nah, ini menimbulkan pertanyaan sebenarnya. Kalau misalnya sekelas Presiden Prabowo itu dapat melontarkan tuduhan tanpa dasar, tanpa kajian seperti itu, bagaimana mungkin atau apa salahnya? Atau saya mau bikin skenario aja ini. Berarti salah nggak kalau misalnya tiba-tiba nanti ada rakyat atau ada mahasiswa yang menuding bahwasannya negara secara aktif memberdaya demokrasi dengan cara membayar buzzer, dengan cara membayar aksi-aksi pro MBG yang terjadi. Bukankah itu standar yang sama? Tapi kan kami tidak melakukan itu. Kami tidak melakukan itu karena kami di sini kami tetap hormat, kami tetap tunduk pada apa yang disebutkan sebagai kajian akademis. Sesimpel itu. Nah, sekarang yang kami tuntut adalah silakan Pak Prabowo, kalau Pak Prabowo merupakan seorang presiden, Pak Prabowo menghormati dalil-dalil akademis, silakan buktikan secara akademis. Tapi kalau kemudian dari BEM UI melihat yang mana bagian demo bayaran, indikator apa yang terlihat bahwa oh ini demo bayaran nih? Oke, sebenarnya teman-teman dari BEM UI sekarang sedang menyusun semacam sebuah kajian atau pencerdasan mengenai apa sih yang bisa kita kategorikan sebagai buzzer. Buzzer itu ada 3 jenis, buzzer infografis, buzzer influencer, dan juga buzzer aksi. Nah, di dalam ketiga kategori ini setidaknya yang bisa kita patok adalah pertama itu akun-akun atau pihak-pihak yang tergolong ke dalam 3 kategori tersebut itu menggaungkan kurang lebih biasanya narasi yang sama. Kedua, akun-akun tersebut itu cenderung untuk melakukan pembanjiran atau pengeroyokan terhadap konten-konten atau aksi-aksi yang bersifat mengkritik pemerintah. Ketiga, argumen-argumen yang dilantarkan itu bersifat ad hominem atau tidak untuk didebatkan, tapi hanya sekadar untuk membuat kekacauan saja. Tidak itu yang kita temukan. Tapi nanti selanjutnya silakan disimak di Instagram BEM UI. Oke, kalau Bung Kurniawan sepakat dengan pernyataan Bung Namora bahwa ya indikasinya seperti yang disampaikan tadi, atau Anda punya perspektif lain? Siapa yang sebetulnya yang disasar Presiden Prabowo soal demo bayaran itu? Jadi gini ya, seorang kepala negara, Presiden Republik Indonesia, gak mungkin berani melontarkan ucapan tanpa didukung oleh data-data yang valid atau yang A1 ya. Pak Prabowo Subianto ini kan tidak anti kritik, tidak anti demo juga. Jadi kita memberikan ruang kepada adik-adik mahasiswa untuk melakukan demo untuk penyampaian aspirasi ya. Itu biasa. Kita pun paham bahwa adik-adik mahasiswa ini kan idealis, ya kritis. Itu pasti kita berikan ruang itu ya. Jadi intinya Pak Prabowo mengatakan bahwa ada demo bayaran ya, walaupun kita tahu semua bahwa gak ada demo yang tanpa disusupi kepentingan pihak lain ya. Bukan berarti saya menuduh adik-adik dari UI ataupun dari yang lainnya itu pasti disusupi ya, tapi paling tidak dari pengalaman yang ada, tidak ada demo yang tidak ditunggangi oleh pihak-pihak lain ya, terutama demo yang menerima imbalan ataupun menerima suap dari orang-orang tertentu yang pasti punya kepentingan. Oke, ya. Karena gini, sorry saya potong. Karena kan demo yang berlangsung dalam beberapa waktu ke belakang, Mas Kurniawan, ada 2. Ada yang kubu pro pada kebijakan pemerintah, ada yang mengkritisi pemerintah. Jadi menurut Anda, yang disasar Presiden ini, yang disebut demo bayaran itu yang pro atau yang kontra? Pasti yang kontra lah, yang kontra. Kalaupun dari pihak-pihak yang pro pemerintah, itu tidak dibayar. Karena bagaimanapun kami itu adalah orang yang sudah mendukung dan menjadikan Bapak Prabowo presiden. Tentunya ketika orang yang kita usung, orang yang kita dukung sudah jadi, kita semua punya beban moral
untuk mendukung, mengawal, dan mensukseskan program kerja di Bapak Prabowo Subianto. Oke. Kalaupun terjadi permasalahan-permasalahan di lapangan, yang jelek itu bukan programnya, tapi pelaksananya. Nah, pelaksanalah yang saat ini masih dievaluasi. Ya, jadi sekali lagi kami tidak mengeneralisir adik-adik mahasiswa semua menerima suap, tapi dibuktikan kemarin dalam beberapa bisa dilihat di media segala macam memang Oke. ada. Ya, walaupun kita tidak mengeneralisir semua adik-adik mahasiswa itu pendemo bayaran, tidak juga ya, tapi sekali lagi presiden ngomong pasti punya data karena ada BIN, ada BAIS, ada Oke. Bareskrim, ya, jadi mereka pasti punya data. Bung Namora, silakan. Kalau menurut Bung Kurniawan yang pro pada pemerintah pasti tidak dibayar. Enggak, saya rasa ada yang salah nih dengan terminal berpikir pemerintah. Pihak pemerintah mengatakan bahwa yang demo dibayar adalah demo yang kontra. Padahal kemarin itu baru saja ada pengakuan dari salah satu pihak yang menerima uang dari pemerintah, menerima uangnya untuk kepentingan pemerintah agar tidak aksi di Istana Presiden, dan itu jelas-jelas itu di forum gitu. Tapi entah kenapa justru ketika yang terbukti itu adalah demo yang terbukti dibayar adalah demo yang pro pemerintah, tapi premisnya masih sama. Masih demo bayaran adalah demo yang kontra pemerintah. Saya rasa terlepas dari kecacatan logika tersebut perlu di point out satu hal, bahwa mengapa pemerintah itu menganggap rakyat itu sebodoh itu, rakyat itu selugu itu, sampai rakyat itu tidak mungkin untuk bisa melihat, menganalisis, dan mengambil kesimpulan bahwa kondisi Indonesia saat ini itu tidak baik-baik saja. Sehingga akhirnya mereka pun ikut terpanggil ke jalan. Karena itu yang kami rasakan, itu yang teman-teman kami rasakan, itu yang begitu banyak simpul-simpul dalam masyarakat itu rasakan. Tapi rasanya pemerintah itu tidak mau mengakui bahwa rakyat-rakyat sendiri itu bisa berpikir. Gitu loh. Sehingga menurut Anda perlu dibuka siapa yang dimaksud oleh presiden itu, siapa yang membayar, siapa yang ditujukan, begitu? Iya, silakan. Kalau misalnya presiden bisa membuka itu, silakan buka. Karena selama ini argumen itu cuma satu. Argumen itu misalnya mengatakan bahwa oke, ada dana yang masuk misalnya ke Tempo, padahal Tempo itu udah IPO, gara-gara itu emang sangat terbuka. Misalnya hal seperti itu. Kalau misalnya BEM UI, saya bisa bilang, teman-teman dari aliansi BEM UI itu selalu memberikan nama LPJ, laporan pertanggungjawaban akan donasi aksi. Kita bahkan donasi aja itu kita buka. Ini bukan proposal, bukan apapun, itu donasi aja kita buka loh. Kita setransparan itu. Pemerintah apakah melakukan itu? Tidak. Gitu loh. Tapi di sini kita tetap mencoba untuk menjadi pihak yang baik, pihak yang objektif. Tapi pemerintah tidak pernah memberikan kita ruang. Oke, Mas Kurniawan, kalau ada dorongan untuk membuka, apalagi Pak Mahfud MD juga mendorong agar presiden membuka saja siapa yang dimaksud orang yang membayar dan ditujukan bayar ke siapa. Gimana tuh? Kalau itu kita sepakat ya. Tidak bisa juga digeneralisir juga, dalam arti begini. Kalaupun ada yang membayar yang dari Universitas Bung Karno, ya sampaikan saja, itu tidak bisa oknum mewakili pemerintahan, tidak bisa juga ya. Intinya kami pendukung Prabowo saja kita bisa mengerti ya, adik-adik mahasiswa silakan melakukan demo, itu silakan saja ya. Tapi sekali lagi saya sampaikan, tidak ada demo yang tidak disusupi kepentingan pihak lain ya. Itu yang harus diwaspadai, kita sama-sama jaga ya. Kalaupun terjadi perlawanan di lapangan, pendukung Prabowo ikut melakukan demo mendukung Prabowo Subianto, itu juga hal yang wajar. Jadi kami menghormati hak adik-adik, tapi adik-adik mahasiswa juga harus tahu bahwa kami pendukung Prabowo Subianto juga punya hak yang sama seperti Anda. Seperti itu. Oke, Bang, ya. Bung Namora, itu disebutkan tadi oleh Mas Kurniawan bahwa tidak ada demo yang tidak disusupi. Ya salah satu demo yang paling disusupi adalah demo dari pihak Pak Kurniawan sendiri gitu loh. Orang kami sendiri mendapat banyak sekali SS-an dari grup-grup WhatsApp, pengiriman BCA, mengatakan bahwa ada seruan aksi pro MBG, dapat uang 60.000 plus konsumsi, titik kumpul, itu biasa itu dipakai kuda. Dan kita ngelihat sendiri bahwa demo-demo pro MBG itu kan kayak gitu indikasinya. Seragam, kemudian tangan apa, giliran mereka demo itu nggak ada yang jaga, aman, bebas gitu. Sekarang pertanyaan saya adalah, kalau misalnya dari pihak pemerintah mengatakan bahwa tidak ada demo yang tidak disusupi, ya sudah, kalau gitu benahi dulu diri sendiri gitu loh. Karena pemerintah lah adalah aktor yang paling banyak melaksanakan hal tersebut. Oke. Mas Kurniawan, jadi gini ya. Oke, saya jawab ya. Kalau kami pendukung Prabowo sudah bisa dipastikan 100% akan melakukan demo sesuai aturan-aturan yang sudah ada tentang demo ya. Tapi kenapa demo adik-adik mahasiswa selalu dijaga? Saat
Indonesia ini kan sedang prihatin dengan situasi perang global yang terjadi di Timur Tengah, ya. Adik-adik mahasiswa ini kan pribadi yang masih labil, ya, yang masih gampang tersulut emosinya. Kita takutkan ada provokasi sehingga apa? Sampai terjadi perusakan fasilitas umum. Itu yang Tapi kalau aparat anak juga SD nggak boleh, Pak. mau. Kalau anak Ya, SD dibawa jadi- sama dibawa demo boleh, Pak. Apanya? Kalau anak SD dibawa demo di aksi PBK boleh, tapi mahasiswa nggak boleh, dianggap belum dewasa, seperti itu. Tuh, itu ada aturannya. Makanya saya bilang tadi, ya, kalaupun anak kecil juga dibawa demo itu salah. Nggak boleh juga gitu loh. Kita akui. Iya, tapi kan demo yang pro pemerintah yang Bapak bilang tidak mungkin dibayar itu yang bawa anak kecil, bukan kami. Loh, kalau masalah dibayar sama saja. Anda membuka open donasi itu juga untuk beli makan, untuk beli minum, ya. Jadi wajar. Kalaupun ini kita membelikan minum, belikan makan pendemo juga wajar, gitu loh. Tapi kalau diberikan dalam jumlah besar kepada orang per orang yang dimaksud Pak Prabowo untuk menggerakkan aksi demo, itu yang bermasalah. Saya rasa gitu, ya. Oke, sehingga kalau kemudian ada pernyataan seperti tadi, Presiden Prabowo menggaris bawahi ada demo bayaran itu, maksudnya mau ditujukan bahwa apa sebetulnya demo bayaran ini tujuannya buat apa, Bung Kurniawan? Yang ditakutkan oleh pemerintah itu tadi, kalau adik-adik mahasiswa kita tahu, kita paham, mereka kritis, idealis, ya. Yang kita antisipasi adalah disusupi oleh pihak-pihak tertentu untuk memancing supaya terjadinya demo anarkis, ya. Dan yang sebelumnya Nah, sudah itu terjadi, yang ada yang terjadi nggak? Ada Mas di Alhamdulillah tanggal sampai 25 sekarang di mana ada belum Sebentar, saya kasih ke aparat Bang Kurniawan dan dulu. juga oknum kepolisian. Ya. Ada Mas, tapi yang melakukan anarkisme di tanggal 25 dan di rangkaian bulan September itu bukan rakyat sipil. Waktu itu kan kita semua melihat bagaimana ada beberapa oknum aparat yang tertangkap yang ada kartu anggotanya loh. Waktu itu. Oke, Bung Kurniawan. Nah, itulah Sebenarnya makanya yang melakukan anarkisme. Ya, Silakan, Bung. gimana? Silakan merespon itu. Jadi gini, ya, masing-masing satuan pengaman itu punya standar operasi, ya, SOP, ya. Kadang-kadang dalam menerapkan keamanan itu mereka mungkin punya juga bergabung dengan mahasiswa, paling tidak untuk mendapatkan informasi yang akan diberikan kepada satuannya. Tapi dalam pelaksanaan ini kadang-kadang mereka keluar SOP, menyebabkan apa? Terjadinya benturan antara mahasiswa dengan aparat pengamanan, ya. Itulah konsekuensi dari setiap pelaksanaan tugas di lapangan, ya. Kita akui kalau terjadi seperti itu yang harus dievaluasi supaya adik-adik mahasiswa juga bisa melaksanakan demo dengan tertib, tidak ada provokasi dari pihak manapun, Oke. termasuk dari pihak aparat itu sendiri. Saya rasa gitu, Mas. Bung Namora, kalau Anda melihatnya maka titik apa atau indikator apa yang harus dipastikan bahwa demo-demo yang muncul itu tidak maksudnya ada penyusup di dalam situ, tujuannya jelas. Maaf, boleh di refresh sedikit Mas? Oke, mungkin ada gangguan sinyal di sini. Pertanyaan saya tadi adalah indikator apa yang menjadi tolok ukur bahwa aksi unjuk rasa itu tidak ada penyusupnya, tidak ada maksud lain selain menyampaikan aspirasi? Tidak mungkin untuk membuat indikator seperti itu. Karena pada akhirnya aksi demonstrasi itu kita tuh tidak boleh eksklusif, Mas. Misalnya, ketika kita membuat surat aksi, kita tuh mengajak bukan cuma mahasiswa doang, tapi kita juga mengajak seluruh rakyat Indonesia. Yang kita coba untuk hentikan adalah ketika hal tersebut secara sengaja itu dimasuki oleh pemerintah, dan pemerintah sendiri yang antara A membuat narasi untuk mengacaukan demo tersebut, atau B mengklaim bahwa demo tersebut merupakan demo bayaran, gitu loh. Saya rasa sedikit. Saya rasa sangat tidak adil ketika diberikan double standard. Ketika ada oknum, ketika ada aparat-aparat yang menyebabkan anarkisme atau misalnya terbukti dibayar untuk melaksanakan aksi, itu dibilang bahwa itu adalah masalah oknum. Itu hanya perlu untuk dievaluasi tata kelolanya. Tapi ketika misalnya ada satu saja misalnya elemen koalisi masyarakat sipil yang misalnya ada cuma terindikasi doang, itu langsung dibilang oke, artinya semua gerakan oposisi adalah gerakan bayaran. Semua gerakan oposisi ada gerakan didanai oleh antek-antek asing. Oke. Padahal kan di sini kan coba pertanyaan saya adalah siapa yang diberikan mandat oleh rakyat? Siapa yang memegang uang pajak rakyat? Harusnya penguasa dong yang memiliki standar lebih tinggi gitu. Dan kalau tidak terbongkar siapa yang dimaksud demo bayaran yang membayar dan yang dibayar itu, apa efeknya menurut Anda, Bung Namora? Ya, efeknya adalah pemerintah akan dibiarkan terus-menerus untuk melakukan tuduhan-tuduhan tak berdasar yang menyebarkan ketakutan, yang menyebarkan perpecahan di antara masyarakat sipil. Simpel gitu. Oke, Bung Kurniawan merasakan hal yang sama juga kalau efeknya tidak dibongkar, siapa yang membayar dan dibayar itu?
Ya kita buktikan saja. Nanti kan pemerintahan pasti juga akan membuktikan apa yang sudah dikatakan. Ya, saya mendukung itu transparansi ya. Yang saya maksud tadi dalam arti begini, adik-adik mahasiswa juga kan tidak mungkin sanggup menjamin pelaksanaan demo itu bersih, tidak ada anarkis, ya segala macam kan tidak bisa menjamin. Terus kalaupun mewakili masyarakat, masyarakat yang mana lagi? Kan nggak semua masyarakat juga pro dengan mahasiswa. Pasti juga ada yang tidak pro dengan adik-adik mahasiswa. Oke. Walaupun saya pribadi, saya mendukung Oke. adik-adik mahasiswa yang kritis gitu loh. Bahkan Baik. saya sebagai Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo yang juga sekaligus Ketua Presidium 08 ya, saya itu mendukung Prabowo. Tapi ketika Oke. Prabowo juga melakukan kesalahan, kami juga melakukan kritis. Oke. Sama seperti adik-adik mahasiswa gitu Sudah loh. kami tangkap poinnya di situ. Bung Kurniawan, Bung Damora, terima kasih banyak sudah mau bergabung dalam diskusi kami kali ini. Selamat sore semuanya.